Hai teman Bi, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel Bowling Adventure bersama saya Budi Supriyadi. Seperti biasa ya, kali ini saya mau camping lagi ke hutan. Ya meskipun mungkin sekarang nggak akan terlalu masuk ke dalam hutan banget karena memang ya saya masih puasa juga. Jadi ya meminimalisir biar saya nggak terlalu capek juga jalannya, nggak terlalu jauh. Jadi makanya sekarang saya openingnya masih di jalan raya nih. Jadi ya mungkin paling kita masuk ke hutannya sekitar setengah jam sampai 1 jam sih kayaknya. Oke, jadi bagaimana camping kita kali ini? Yuk! Oke teman-teman, kayaknya tempat ini cocok nih buat camp saya malam ini. Di dekat sungai juga, mungkin teman-teman bisa dengar suara airnya. Cuman nggak terlalu dekat-dekat banget sih, emang agak jauh ke sungainya ya. Soalnya nggak boleh juga sih kalau terlalu dekat sungai, pinggir sungai banget nggak boleh, nggak bagus. Jadi kayaknya saya putuskan sekarang saya mau ngecamp di sini aja. Lokasinya juga lumayan bagus sih. Dan barusan saya jalan nggak terlalu jauh, paling setengah jam lah kayaknya. Makanya sinnya juga saya ngambil sin nggak terlalu banyak karena biar nggak terlalu capek aja. Oke, yaudah sekarang kita siap-siap cari ini, bersihin buat ini, buat mendirikan tenda.
Alhamdulillah teman-teman, saya baru selesai pasang tenda dan ini lumayan bikin lemes, bikin tenggorokan kering. Tapi kayaknya sekarang saya mau istirahat dulu. Sekarang baru jam 12 lebih 7 menit. Kayaknya saya mau istirahat sampai jam 1-an. Nanti jam 1 mau ngambil air ke sungai sekalian buat ngambil wudhu buat sholat zuhur. Ini dari tadi ngomong-ngomong saya pakai jaket karena bawa aja tuh dingin. Tapi sekarang udah aktivitas lumayan jadi berkeringat juga sih. Sekarang kita lepas dulu jaketnya. Dan ya udahlah, saya mau istirahat dulu ya. Biar nggak terlalu lelah. Hai teman-teman, barusan saya udah ngambil air ya ke sungai. Tapi di sini tuh air sungainya lumayan gede ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngedengar suara gemuruh yang lumayan kenceng, mohon dimaklumi karena debit airnya lumayan deras juga. Sebenarnya saya udah nyari lokasi yang sungainya nggak terlalu gede biar nggak terlalu berisik. Tapi ya karena memang agak susah, jadi ya nggak apa-apa lah ya di sini juga. Kalau misalkan teman-teman ngelihat di sini kan ada logo brand ya, lebih tepatnya logo Razer. Jadi bener banget teman-teman, video ini tuh atau trip ini tuh disupport oleh Razer. Nah sebagai gantinya kan saya harus mempromosikan produk mereka. Nah jadi di depan saya di sini tuh ada beberapa produk, ada 3 produk nih. Pertama di sini ada waist bag atau bisa dibilang hydro pack atau bisa dibilang juga tas ya. Kalau Razer itu namanya itu adalah waist bag Razer Epsilon. Jadi di sini tuh kapasitasnya itu 5 liter dan di sini ada 2 kam
kompartemen utama di sini nih. Ini yang depan dan sini yang belakang. Nah, si yang kompartemen belakang ini tuh dia support untuk water bladder. Di sini dia ada apa sih namanya? Velcro gitu buat si ngikat si water bladdernya. Lalu di sini juga ada lubang yang buat selangnya nih. Selang water bladder di sini nih bisa dimasukin. Nah, si waist bag ini tuh cocok banget buat kalian teman-teman yang suka main sepedahan mungkin, ataupun yang suka motor trail kayak gitulah ya. Atau bahkan mungkin yang suka trail running juga bisa sih. Ini kapasitasnya lumayan gede ya, 5 liter. Bisa bawa air minum tentunya, bisa bawa makanan juga. Oke, kita move ke barang yang kedua. Di sini tuh ada celana panjang. Namanya itu Razer Muffler. Ini tuh sistemnya itu yang bisa disambung ya. Jadi bisa jadi dua fungsi, bisa jadi celana panjang, bisa jadi juga celana pendek. Nih, sistemnya disambung kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman naik gunung nih, kalian lagi trekking, gerah, bisa dicopot jadi celana pendek. Sementara kalau misalkan udah ada di tempat camp, biasanya kan kedinginan gitu, bisa disambung lagi jadi celana panjang. Nah, kelebihan dari celana ini tuh selain udah 4-way stretch ya, jadi melar ke samping melar, atas bawah juga melar, terus dia bahannya juga udah water repellent atau anti air ya, tapi anti airnya dalam intensitas yang rendah, nggak yang tinggi. Selain itu di sini ada barang yang ketiga, yaitu jas hujan atau raincoat. Keputusan untuk membawa jas hujan pada saat ngetrip kayak gini tuh penting banget ya teman-teman. Kayak sekarang ini, walaupun cuaca lagi cerah kayak gini kan, bisa aja tiba-tiba hujan. Nah, kelebihan dari jas hujan dari Razer ini tuh pertama udah ada reflektif ya. Kalau misalkan di tempat yang gelap atau malam-malam ini tersinari cahaya atau headlamp misalkan, dia akan mantul, akan jadi seolah-olah nyala. Selain itu, di bagian penutup kepalanya sudah ada tali yang buat pengenceng kayak gini nih. Jadi bisa dikencengin. Dan di bagian pinggang juga sama, udah ada talinya buat ngencengin. Kalau bahannya ya udah pasti waterproof ya, namanya juga jas hujan. Sementara untuk celananya, si celananya itu ada double fungsi ya. Nih, bisa jadi kayak celana pendek. Jadi yang bagian atasnya itu double layer. Ini layer atas kayak celana pendek kayak gini, sementara yang bagian bawahnya udah polos top gitu, kayak gini aja. Jadi ini cukup keren banget ya. Selain ini udah pakai karet kayak gitu biar kencang. Nah, oke, itu aja sih mungkin buat teman-teman yang pengen mendapatkan produk-produk ini. Kayak contoh baju saya yang saya pakai juga dari Razer, sama celana juga dari Razer. Jadi buat teman-teman yang pengen mendapatkan produk-produk dari Razer, silahkan aja langsung kunjungi website resminya di www.razer.id, atau bisa juga di Instagramnya Razer Official. Nanti linknya akan saya cantumin di kolom deskripsi. Oke, itu aja ya infonya. Karena sekarang udah lumayan siang, udah jam 2, sementara saya belum punya kayu bakar juga. Jadi sekarang kayaknya saya mau cari kayu bakar dulu. Ya, paling nanti habis asyar kayaknya saya mulai masak, biar jadi scene masak-masaknya itu siang, jadi malam biar bisa dipakai sholat tarawih gitu teman-teman. Oke, kita cari kayu bakar dulu. Come on. Ya teman-teman, jadi saya ngambil kayunya itu cuma ranting-ranting yang kecil, ada sih sebagian nanti yang gedenya, biar cepet juga sih nyalanya. Tinggal ngambil yang gede sih kayaknya.
Selamat sore teman-teman. Ini cuacanya udah lumayan gelap ya, padahal baru jam 16.25, jam setengah 5 kurang. Nggak tahu nih, kalau di luar sih kayaknya, karena ini kan di dalam hutan, kalau di luar sih kayaknya masih terang sih kayaknya kelihatannya. Cuma karena banyak pohon terlalu rapat jadi bawahnya gelap. Tadi tuh saya keasikan ini ngumpulin kayu bakarnya. Awal-awal kan saya cuma ngumpulin ranting-rantingnya doang. Tapi karena memang ada pohon tumbang, kebetulan tadi tuh nemu pohon tumbang, jadi ya udah sekalian saya ambilin aja. Jadi kayu bakarnya udah lumayan banyak sih. Nanti paling jam 5 lebih kayaknya saya mulai nyalain kayu bakar. Sekarang saya akan masak dulu seperti yang udah saya bilang tadi. Jadi saya bakal masak itu sore biar nanti malam ada banyak waktu luang gitu buat sholat taraweh. Jadi kalau biasanya kan masaknya malam, sekarang ke sore aja. Jadi ya udahlah, mungkin sekarang saya akan masak dulu. Pertama kita mau ngerebus itu tuh sayuran. Rencananya saya mau bikin ini. Mau bikin apa? Pecel. Pecel ala-ala. Dari sayuran itu saya bawa itu ada kol, terus ada kacang panjang sama sama wortel. Kita akan rebus air dulu. Kayaknya kurang deh airnya, nggak rata ininya, tempatnya. Saya sambil itu ya, sambil ngiris wortel, ngiris sayurannya. Tapi ini airnya kurang, tak tambahin dulu buat ngerebus sayuran. Sekalian cuci tangan dah. Ini ya teman-teman, sayurannya kita iris-iris dulu ya, sambil nunggu ininya mendidih airnya. Rencananya nanti selain bikin ini, kebiasaan saya bawa sayurannya kebanyakan. Karena padahal tadi pas beli di warung itu saya minta sama si mbak-mbaknya itu jangan terlalu banyak. Ya udahlah, paling nggak habis. Saya lupa nggak bawa, udah 2 kali trip nggak bawa talenan. Nggak tahu, lupa, emang males. Kayaknya airnya udah mulai mendidih nih. Kita masukin buat rebus wortel dulu. Kita rebus dulu wortel ya duluan, jangan dibarengin masaknya. Kayaknya kita potong kacang panjang dulu. Oh iya teman-teman, jadi di komentar tuh sering banget ada yang komen kayak gini, "Bang, itu ngapain kayak anak pramuka gitu, pergi ke hutan tapi bawa makanannya dari rumah, harusnya nyari dulu di hutan," katanya. Gini ya teman-teman ya, saya kan ngasih judulnya itu cuma solo camping, bukan bushcraft, bukan survival gitu. Jadi ya memang saya ya konsepnya seperti ini. Bawa makanan nyiapin dari rumah. Karena jangankan harus nyari dulu dari hutan gitu, bawa dari rumah aja udah disiapin segala sesuatunya, udah segini capeknya teman-teman. Apalagi kalau misalkan saya harus nyari dulu gitu. Ya jujur aja saya nggak sanggup kalau harus kayak gitu. Jadi ya sesuai judul, sesuai konteks, saya kan ngasih judulnya solo camping, bukan solo bushcraft gitu teman-teman. Ya kalau mau komplain juga nggak apa-apa sih. Buat ngeramein juga. Tapi ya ini saya cuma sekedar ngasih penjelasan aja. Penjelasan dari saya kayak gitu. Ini kayaknya udah mulai terang lagi. Tadi udah lumayan gelap, sekarang lumayan agak terang lagi. Nggak tahu dari tadi tuh apa ya, kotor-kotor gini.
Padahal tadi udah dicuci. Dari tadi tuh suara ini apa? Petir kayak geruduk-geruduk gitu tuh. Ya semoga aja sih nggak sampai hujan. Mungkin hujannya tuh di jauh sih, nggak di sini. Kota mungkin. Atau di daerah mana gitu. Saya hampir aja keceplosan mau nyebutin lokasi. Kan saya nggak akan nyebutin lokasi. Karena sekali lagi saya bilang, ini tuh hutan, bukan tempat wisata. Kalau tempat wisata jadi rame gara-gara saya nggak apa-apa. Kalau misalkan hutan terus jadi rame gara-gara saya, wah bahaya tuh. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa saya merahasiakan tempat saya camp. Dan masih banyak juga yang komen, "Bang, ngapain bikin api unggun, ngumpulin kayu bakar kalau misalkan masaknya masih di kompor?" Kayaknya di video lalu saya udah ngejelasin kalau yang itu. Sekali lagi saya bilang, saya itu kan nggak nge-full time di YouTube, nggak setiap hari, maksudnya bikin konten kayak gini. Kalau sehari-hari saya kerja gitu teman-teman. Kebetulan aja sekarang lagi libur bulan puasa. Jadi ya itu masalahnya itu, kalau misalkan saya masaknya itu di kayu bakar, di api ya gitulah, pakai kayu bakar gitu. Nanti peralatan saya tuh kotor semua. Saya nggak ada waktu buat nyuci. Seperti itu. Jadi saya putuskan masaknya itu di kompor aja, biar nggak terlalu kotor-kotor banget. Biar saya nggak terlalu sering-sering nyuci peralatan. Dan ada juga yang bilang, barusan saya mau ngomong apa malah lupa. Kok malah ngeblank sih? Barusan mau ngomong apa? Lupa lah, nanti aja kalau udah ingat saya bilang lagi. Paling bentar lagi mau nyalain itu tuh. Nyalain api. Jangan terlalu sore. Karena takut keburu gelap. Usahain nanti nyalain apinya, maksudnya api itu sudah nyala pada saat sudah gelap. Ini sayurannya coba 3 macam ya. Kol, kacang panjang, sama wortel. Jadi selama bulan puasa ini saya berusaha untuk mengurangi konsumsi yang berminyak-minyak. Bukan anti ya, saya tetap kok mengkonsumsi, cuman ya berusaha mengurangi aja yang digoreng-goreng. Ini gak apa-apa ya saya buang gitu aja, karena ini sampah organik. Gak akan lama juga pasti busuk, jadi ya kompos gitu. Kecuali kalau sampah anorganik, karena saya bikin api unggun, paling nanti saya bakar gitu. Ini kayaknya beda deh masukinnya, jangan dibarengin. Oke, ini kayaknya terlalu panjang ngerollnya. Nanti aja ganti lagi kalau misalkan lagi masak scene yang lain ya. Kayaknya kepake daunnya, jangan dibuang. Ujungnya kita buang, kotor. Jadi kita mau bikin itu teman-teman, tempe mendoan ala-ala lah. Dan seperti biasa ini nggak akan habis. Kalian pasti bakal komen, "Bang, banyak banget makanannya." Ya masalahnya kita beli di warung tuh udah berusaha sama si mbak-mbak warungnya, jangan kebanyakan, cuma buat sekali makan sama sendiri juga gitu. Tapi tetap aja dikasihnya segini. Kayaknya udah mulai matang. Udah lah ya, kita masukin kacang panjang.
walaupun udah pendek. Kita rebus 3 menitan baru masuk itu. Kita mau ngadonin ini, ngadonin tepung buat itu tempe. Saya bawa tepungnya yang udah jadi ya, biar nggak ribet. Wah, udah gelap lagi nih. Kayaknya nanti sebelum saya sebelum ngegoreng ini mau nyalain dulu api deh biar aman. Banyakan air, boy. Jadi saya tuh ketika solo camp itu selalu berusaha untuk nyari lokasi yang dekat sungai biar nggak kesusahan air. Tapi sungainya jangan yang terlalu gede juga, dan jangan di pinggir sungai banget karena agak bahaya sih. Yang pertama, sungai itu kan tempat minumnya, ya begitulah. Terus kalau dekat air di sungai itu, kalau misalkan kita terjadi sesuatu, kita meminta pertolongan, suara kita nggak kedengeran karena air gitu ya. Oke, cukup. Kita masukin kolnya. Ini nggak apa-apa ya, saya sambil ngomong gini soalnya saya tuh serba salah. Kalau misalkan bikin videonya sambil ngomong, ada aja yang komen, "Bang, alamnya nggak berasa, mendingan diem aja," gitu. Kalau misalkan saya diem, "Bang, ngomong dong, jangan manyun mulu," gitu, biar penonton itu berasa ikut bareng, biar berinteraksi kayak gitu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai goreng-gorengan, goreng tempe. Benerin api dulu. Tempenya udah mateng, kita tinggal goreng ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu ayam matang, saya mau motongin buah.
kebanyakan kayaknya. Caramelize. Oh, jatuh. Kayaknya masaknya udah matang, tinggal bikin nasi. Tapi belum nyuci beras, ntar nyuci beras dulu. Tiga tujuh, oke. Oke teman-teman, jadi kayaknya ini udah gelap banget, udah kayak malam aja, padahal baru jam 17.40. Jadi menu buka puasa saya hari ini, walaupun belum azan ya, ini biasa buat ngebatalin. Ada buah-buahan, ada apel, pepaya, sama buah naga atau dragon fruit lah ya. Terus nanti makannya, ini nasinya baru ini ya, baru dimasukin. Nanti makannya nasi, karena di video kemarin kan saya nggak makan nasi, sekarang pengen makan nasi kayaknya. Nasi, terus ada goreng tempe, ada ayam, dan sayurannya itu bikin pecel. Kayaknya itu dari tadi sebenarnya saya udah nyalain api, cuman agak susah ya karena sambil harus bolak-balik, jadi belum fokus. Kayaknya sambil nungguin ini matang, kayaknya saya mau benerin api dulu. Oke. Ribet bolak-balik sendiri. Udah jam 17.55 teman-teman. Ini udah gelap banget, udah kayak jam 7 aja ya. Nggak tahu di sini bawahnya gelap puluh ini cuacanya. Kayaknya sekarang saya mau buka puasa dulu ya, karena belum ngebatalin. Kali ini cuma air putih biasa. Biasanya kan pakai minum teh tarik, saya lupa nggak bawa. Jadi air putih aja, langsung makan buah kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita lanjut makan buah. Ini jangan heran ya, makan buah segini pasti habis kok sekali makan. Saya nyalain apinya lumayan kesusahan, karena memang tadi nggak fokus sambil masak, sambil benerin api. Tapi lumayan sih, udah
nyala walaupun belum stabil banget. Nanti kayaknya sebelum makan setelah sholat maghrib ini benerin dulu biar bener-bener stabil. Jadi sekarang saya makan buah dulu. Habis makan buah, sholat maghrib dulu sambil nungguin ini nih masak nasi biasanya pertama, sekarang terakhir ya, karena memang niatnya makannya paling terakhir. Dan kalau misalkan kan masak nasi bisa ditinggal juga, jadi walaupun terakhir nggak apa-apa. Jadi sambil nunggu nasi matang, sholat maghrib, benerin api, nanti kayaknya mungkin jam 7-an baru makan nasi. Oke? Saya makan dulu ya. Halo teman-teman, udah jam berapa sekarang? Udah jam 7:30, belum sholat isya sih. Baru beres itu tuh, benerin api. Sekarang lumayan sudah stabil si apinya. Kenapa tadi itu susah? Karena memang si kayunya itu basah-basah semua, dan kalau biasanya kita belahin ya, hari ini saya males ngebelahin, jadi memang agak susah sih tadi. Jadi tadi nyala tuh cuma yang dari ranting-ranting yang kecil tadi, yang pertama. Tapi barusan nggak dibelahin sih, cuma dikupas kulitnya aja. Alhamdulillah sekarang udah stabil tuh apinya. Dan kayaknya sekarang udah lumayan lapar juga sih. Jadi kayaknya saya mau makan dulu. Nggak tahu nanti sahur apakah saya makan atau enggak ya. Gimana nanti aja lah. Dan kayaknya karena makanan yang sekarang itu nggak akan habis juga, lumayan banyak kan. Jadi kalau misalnya nggak habis ya udah buat nanti sahur aja gitu. Kalau nggak makan sahur paling dibawa pulang. Ini airnya air hangat. Tadi sebelum masak pertama itu masak air dulu. Jadi ini dia menu makan malam saya malam ini. Udah cukup ngiler, saya ngilernya itu sama tempenya tuh dari tadi pas goreng. Kalau sama ayamnya biasa aja, sama tuh nasinya lumayan banyak juga sih. Jadi ini 2 kali makan gak akan habis sih kayaknya. Dan biar afdol kayaknya makannya pakai tangan. Bukan biar afdol sih, biar lebih nikmat aja gitu. Nih ininya nih anggap aja lagi di lawu ya, makan pecelnya Mbok Iem. Jadi saya tuh terutama saat bulan puasa ya, kalau lagi bulan-bulan biasa sih nggak terlalu memperhatikan makanan yang dimakan ya. Kalau bulan puasa saya cukup ini juga ya makanannya, berusaha untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat kayak buah, sayur kayak gitu. Jadi diusahain harus ada sayurnya. Ini nasinya lumayan banyak karena lumayan lapar, mungkin karena aktivitas hari ini ya. Segini juga lumayan capek lah. Oke, makan teman-teman. Saya makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, kita cobain ayamnya. Ini ayamnya saya tadi bawa 5 potong ya. Saya yakin sih nggak habis, karena makanan lain juga banyak.
kayaknya nanti kalau misalkan bikin follow cam lagi, saya seperti biasa ya, kan minggu kemarin saya ke ini, ke campsite, jadi bukan ke hutan, sekarang ke hutan, nanti kayaknya ke campsite lagi, jadi selang-seling ya, nggak ke hutan terus, soalnya capek kalau ke hutan terus. Capek nyari lokasinya juga, karena nentuin lokasinya itu ya maksudnya kita harus tahu juga lokasi yang pas, yang misalnya ada itunya apa, ada sungainya. Kalau misalkan teman-teman ngedengar suara mobil atau motor lewat, karena memang tidak terlalu jauh dari sini ada jalan, bukan jalan raya, jalan lah pokoknya intinya. Jadi banyak kendaraan yang lewat juga. Cuman kalau untuk ke pemukimannya sendiri dari sini mungkin ada sekitar 4 atau 5 km atau mungkin 5 sampai 6 km untuk ke pemukiman terdekat. Kalau ke jalan raya dekat, bukan jalan raya sih, jalan ini bisa dibilang jalan alternatif atau jalan pintas. Kalau jalan raya itu mungkin jalan utama ya. Kalau ini tuh bisa dibilang jalan pintas, jalan alternatif, sama aja. Paling saya lanjut makan dulu ya teman-teman, biar durasi videonya juga nggak terlalu panjang. Dan rencananya nanti habis ini kan mungkin saya sholat isya dulu ya, sama sholat taraweh. Nanti agak maleman kayaknya saya mau bakar ubi cilembu. Tadi bawa 1, nggak tahu kemakan apa enggak sih, cuma sekedar buat iseng-iseng aja biar ada kegiatan. Oke, saya lanjut makan dulu ya. Panas.
udah kenyang teman-teman. Kenyang main api unggun, kenyang makan ubi juga. Ini sebenarnya nggak habis sih makan satu, karena emang ya sebenarnya masih kenyang sih, karena tadi makan juga lumayan banyak pas buka puasa. Ya ini cuma iseng-iseng aja sih, bakar ubi, tapi lumayan enak juga. Sekarang udah jam 10 lebih sih kayaknya, jadi saya mau istirahat. Mudah-mudahan nanti jam 3 bisa bangun buat sahur. Walaupun bisa dipastikan saya nggak akan makan nasi ya sahurnya, karena emang masih kenyang banget. Ya udahlah, mungkin ini apinya biarin kayak gini aja biar tetap nyala semalaman. Sekarang saya mau istirahat dulu.
Ya teman-teman, jadi pagi ini saya sahurnya, ini jam berapa nih? Udah jam setengah 4. Jadi saya sahurnya cuma mau minum sereal sama makan telur paling, kayak gitu aja. Sebenarnya masih kenyang sih, cuman ya sebagai syarat aja. Sebagai syarat kita harus tutup sahur. Paling sekarang saya lanjut ini dulu ya, makan telur ini. Kayaknya nunggu sampai azan subuh kan setengah 5-an, habis itu nyambung tidur lagi. Dan nanti kayaknya setelah ini sinyal langsung ganti ke pagi aja langsung, biar durasi video nggak terlalu panjang. Hai, selamat pagi teman-teman. Sekarang jam setengah 9, ya lumayan siang sih. Tadi saya bangun jam 8-an. Lumayan siang ya saya bangunnya, karena tadi pas habis sahur itu saya sengaja nunggu sampai waktu subuh. Habis itu sholat subuh dan ya sekitar jam 5-an mungkin saya tidur lagi. Bangun-bangun jam 8 lumayan tuh. Walaupun ya yang namanya tidur di hutan kayak gini nggak akan senyenyak seperti di rumah ya. Sekarang saya lagi ngabisin ini nih, kayu bakar. Ini lumayan cepet sih kebakarnya sekarang karena emang si apinya udah ada baranya, terus udah apa sih namanya, udah agak kepanasin si kayu bakarnya, jadi kadar airnya sudah sedikit berkurang, jadi cepet sih ini nyalanya. Paling mungkin saya pulang ya nunggu ini habis, saya mulai bongkar tenda mungkin. Cuma nanti pas bongkar tendanya nggak akan saya rekod juga karena kayaknya durasi video ini udah kepanjangan banget, biar kalian nggak terlalu lama nontonnya ya. Oke, gitu aja. Sekarang saya ngabisin dulu ini kayu bakar sampai habis, udah itu kita pulang deh.
Oke teman-teman, alhamdulillah aktivitas saya camping kali ini udah selesai ya, dan lancar juga, tidak ada hambatan yang berarti. Dan sekarang udah jam 10:15. Sekarang saya akan langsung pulang. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian enjoy. Akhir kata saya Budi Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Pulang dulu yuk.